Di awal film, kita diperkenalkan dengan sebuah keluarga yang damai. Terlihat sepasang suami istri dan dua anak mereka, yaitu Jason dan Julia, di mana mereka sedang menikmati gogodoh cau dan kopi sabaskom. I know you're not as young and spry as you used to be. I'm sorry, was that it? Namun, momen tenang itu tiba-tiba hancur ketika sang ayah mulai merasakan nyeri hulu angan akibat belum ngadahar si Kikejo. Melihat itu, ibu mereka yaitu Nicole menyuruh anaknya untuk beristirahat. Tetapi mereka tetap bermain bulu tangkis tanpa menyadari apa yang terjadi dengan ayahnya. You're okay. Dad, what's wrong? Go get my phone. Call 911. What's happening? I don't know. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, kita melihat bahwa segalanya telah berubah. Keluarga itu masih berusaha menghadapi kehilangan mereka dan memutuskan untuk pindah ke sebuah kompleks perumahan baru, yaitu bernama Purity Pals. Sebuah tempat yang tenang dan terjangkau yang dipilih Nicole karena tabungan mereka mulai menipis. Thanks, honey. Wait till you see inside. Namun, kita melihat bahwa Jason masih kesulitan menerima kematian ayahnya dan sangat membenci kepindahan tersebut. Segera setelah mereka tiba, Jason terlibat dalam pertengkaran kecil dengan saudara perempuannya. Fine. Jay. I know. Let's get these bags inside so we can make room for the moving van. Ow. Tak lama kemudian, Jason bertemu dengan pria bernama Chad yang memperkenalkan dirinya sebagai mantan murid sekolah Purity Pals. Dan ia mengatakan bahwa ia akan segera meninggalkan kota untuk melanjutkan kuliahnya. Tak lama kemudian, seorang wanita memanggil Chad untuk meminta bantuan. Yeah, that sounds like a great idea. Were you ordering pizza? Kemudian, saat keluarga Jason mulai menempati rumah baru mereka, salah satu tetangga mereka bernama Melly datang berkunjung sambil membawa makanan dan memperkenalkan dirinya. Disitulah kita mengetahui bahwa Melly memiliki bisnis skincare yang sangat sukses dan juga menjalankan usaha sampingan kecil di bidang tanaman. Look, now we don't have to order pizza. Cool. I'll grab us some plates. You know what? I should have bought you guys some wine too. Ketika ia melihat Jason, ia menawarinya pekerjaan paruh waktu dengan bayaran dan keuntungan yang sangat menarik. Mendengar itu, ibunya mendorongnya untuk menerima tawaran tersebut dengan harapan ia bisa mulai menabung untuk masa depannya. Well, I think it's a great idea, honey. And you can finally start saving up for that car. Let me show you out. Yeah. Di sisi lain, saat malam tiba, kita melihat Chad sedang berbicara di telepon dengan pacarnya, di mana ia menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan bahkan membicarakan rencana untuk membeli apartemen. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara seperti seseorang yang baru saja masuk ke dalam rumahnya. Mom? Entah apa yang terjadi dengan Chad Ainggeh Tenyaho keesokan harinya saat Jason dan keluarganya bersiap untuk hari pertama sekolah, mereka melihat berita tentang kematian Chad. Hal ini membuat Jason memberitahu saudara perempuannya bahwa ia baru saja bertemu dengannya sehari sebelumnya. I just talked to that guy yesterday. Are you serious? Yeah, he was working in the neighbor's backyard. Don't be. You're gonna make new friends in no time. Kemudian pagi itu, mereka akhirnya pergi ke sekolah baru, di mana Jason tiba-tiba bertemu dengan pria bernama Daniel, seorang siswa ramah yang memiliki hobi bermain gulat. Ia menawari Jason untuk bergabung dengan timnya di sekolah. I used to wrestle a bit in my old school. Really? Yeah. Jason awalnya ragu untuk ikut, namun ketika ia melihat seorang gadis cantik bernama Clara, ia sedikit mulai tertarik. Daniel mengatakan bahwa Clara sering menonton pertandingan. Akhirnya, ia setuju untuk ikut bergabung. Do you want to get pizza and wings this weekend? Terlihat
bahwa tekadnya didorong oleh keinginannya untuk mengesankan Clara yang sedang menonton dari pinggir lapangan. Tak lama kemudian, mereka akhirnya bertemu dan Jason tidak membuang waktu untuk mengajaknya berkencan. Meskipun awalnya ia ragu, ketika Jason menawarkan untuk mentraktirnya, Clara pun akhirnya setuju. Bring her. We'll meet you guys there. Okay, cool. Dikarenakan dompetnya seribu acan, mau tidak mau, Jason akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Melly untuk bekerja sebagai tukang kebun. Saat ia tiba, Melly menyambutnya dengan hangat dan sebelum mulai bekerja, mereka duduk untuk membicarakan pengalamannya. I help my dad take care of our lawn. Sure, why not? Kemudian sesuatu yang aneh pun terjadi ketika Melly dengan sengaja menumpahkan minumannya ke gaunnya sendiri dengan alasan ia meminta bantuan Jason, namun saat Jason membantu, Melly dengan cepat menariknya sehingga You like all the women, man. wanying, sungguh nikmat sekali lur menjadi mamang Jason. Pada akhirnya, Melly memberi Jason uang muka dan mengatakan bahwa pada hari Sabtu, ia bisa mulai bekerja di rumah tetangganya. Keesokan harinya, Jason menuju alamat yang diberikan Melly dengan membawa seperangkat peralatan alat tempur. Silly. He's enjoying the view. It's awfully hot out here. Why don't we go inside? Namun saat ia mulai bekerja, suasana terasa aneh ketika seorang wanita tua tiba-tiba mendekatinya. Jason pun terkejut. Tanpa ragu, Jason segera meninggalkan rumah itu dan langsung kembali ke Melly untuk meminta penjelasan. I just spoke to Karen, who said that you ran out without finishing the job. She tried to have sex with me. Dan disinilah segalanya mulai terungkap lur ketika Melly akhirnya mengatakan kebenaran bahwa pekerjaan berkebun itu bukanlah tugas utamanya. Sebaliknya, Melly mengungkapkan bahwa ia hanya menginginkan kehadiran Jason karena merasa kesepian dan mendambakan sosok yang muda dan kuat untuk mengebor lahan basahnya. Buy cosmetics out of a catalog. They're looking to buy fantasies. Melly juga mengatakan bahwa beberapa teman kayanya mungkin sesekali membutuhkan pria dengan rudal yang ekstrim sehingga ia akan dijadikan penjoki lahan basah untuk memuaskan para wanita aratel. Namun, Jason tidak begitu saja menerima hal itu dan langsung memutuskan untuk berhenti. Goodbye, Jason. Bye. Tanpa ia sadari bahaya apa yang akan terjadi, bahkan persahabatannya dengan Daniel pun mungkin merupakan bagian dari rencana yang lebih besar. Saat ia berbicara dengan Daniel di sekolah, Jason melihat memar di wajahnya. Awalnya Daniel menghindari pertanyaan. Tetapi ketika Jason menyebut Melly, Daniel akhirnya jujur dan mengakui bahwa ia juga bekerja untuknya. Pretty sure having sex for money is illegal. What was I saying? Sometimes. I mean, yeah. Hi, I'm Amber Weston. You wanted to see me. Sementara itu, kita melihat Nicole berbicara dengan seorang murid bernama Amber yang merupakan pacar Chad. Ia mengungkapkan bahwa kematian Chad mungkin bukan kecelakaan seperti yang banyak orang kira. Ia mencurigai bahwa itu disengaja. Ia juga menyebut bahwa Chad memiliki koneksi di kompleks Purity Falls yang membuat situasinya semakin mencurigakan. The police asked me if I knew anyone that hurt Chad. I knew something was going to happen. Thank you. Saat kembali ke rumah, Jason terkejut melihat Melly berada di sana. Namun, Nicole menjelaskan bahwa mereka akan pergi bersama. Ketika Jason meminta izin untuk meminjam mobil ibunya malam itu, Melly justru menawarkan untuk meminjamkan mobil lama milik mendiang suaminya yang ada di garasi. Are you expecting something in return? Tekanan finansial yang masih membebani keluarganya membuat Jason merasa terdorong untuk terus bekerja dengannya, ditambah lagi pengalaman positif Daniel yang semakin meyakinkannya. Begitu Jason menyatakan keputusannya kepada Melly, ia langsung diberi tugas baru, kali ini di rumah seseorang bernama Yuyun. Malam itu, Jason pergi ke sana dan terkejut
karena wanita tersebut tidak sekolot alias setua klien sebelumnya. Tak lama kemudian, wanita itu menyuruhnya melepas pakaian dan seperti biasa, pertempuran pun terjadi. Take off your shoes. Sejak saat itu, Jason sepenuhnya terjun ke dalam pekerjaan PJ alias pria jablay. Dan tak butuh waktu lama, ia mulai menghasilkan uang dalam jumlah besar. Bahkan, ia mampu membelikan ibunya sebuah kalung emas mahal yang menjadi kejutan menyenangkan bagi ibunya. Thank you. I love you both. Catch you later, alright? Namun di saat kondisi keuangannya membaik, kehidupan pribadinya justru mulai acak-acakan hingga akhirnya Clara mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan Jason bersama Mami Melly yang ternyata mirip dengan yang dilakukan si Daniel. I know what you and Daniel are doing. You're disgusting, Jason. Meski begitu, Jason tidak peduli dan tetap menjalani hidupnya seolah-olah tidak ada yang berubah. Nu penting mah aing seubeuh lur ngarojak apem unggal peuting. Tak lama kemudian, Jason menerima pesan dari Melly yang memintanya untuk kembali ke rumah Karen, klien yang sebelumnya ia kunjungi beberapa minggu lalu. Promise I am all yours. But isn't that lovely? Namun tiba-tiba situasi berubah dengan cepat ketika suami Karen tiba-tiba pulang habis tahlilan. Dengan cepat, Jason bersembunyi di dalam lemari dan berhasil menghindar. Tetapi saat melarikan diri, ia tanpa sengaja menjatuhkan sabuk pengamannya. Setelah kejadian itu, Jason merasa kesal apalagi ketika ia sadar bahwa ia tidak akan dibayar. Saat ia menemui Melly untuk ngagibah, Melly mengatakan bahwa ia gagal menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, itulah sebabnya ia tidak mendapat bayaran. Look, I'm Take your sorry. next client and we can forget about this conversation. I'm done. Jason! Jason! Merasa dimanfaatkan, Jason memutuskan untuk berhenti bekerja untuknya. Ia kemudian menceritakan keputusannya kepada Daniel. Namun Daniel memperingatkan bahwa keluar dari pekerjaan itu mungkin tidak semudah yang dibayangkan dan ternyata benar. Tak lama kemudian, Jason didatangi seorang pria bernama Benjamin yang mengancam akan membuat masalah jika ia menolak kembali bekerja untuk Mami Melly. That's not really up to you. What will you do? Beberapa hari kemudian, Melly mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang Nicole. Saat tiba, Nicole melihat bahwa pesta tersebut dihadiri oleh tamu-tamu penting, termasuk wali kota dan beberapa klien Mami Melly. Namun di tengah pesta, Nicole tanpa sengaja menyaksikan pertengkaran antara Melly dan Karen, di mana Karen menuntut uangnya kembali dari kesepakatan sebelumnya. You got very angry. So now he wants a divorce. Well, The accounts, the house, it's all in. Dan benar saja, ternyata suami Karen telah menemukan sabuk pengaman Jason. Tak lama setelah itu, Nicole pergi ke kamar mandi, tetapi tanpa sengaja masuk ke ruangan yang salah, di mana ia melihat Daniel bersama seorang wanita yang lebih tua, sehingga hal ini semakin menambah kecurigaannya. So what's up? Did he say something to you? Yeah, he was in the locker room last night after you left. Yeah, right. All right. Maybe back here? Yeah. Beberapa hari kemudian, Benjamin mengunjungi Karen untuk mengantarkan uang sambil mengatakan bahwa ia juga ingin berdamai. Karen pun mengizinkannya masuk, namun situasi berubah drastis ketika ia menyadari bahwa amplop yang diberikan ternyata kosong, sehingga What's this? meski begitu, Benjamin juga terluka parah saat melarikan diri dan kembali ke rumah Melly untuk meminta bantuan. Melly justru menolak dan menuduhnya ceroboh serta selalu membawa masalah. Tanpa pertolongan selama berjam-jam, Benjamin akhirnya modar di tempat.
Di sisi lain, ketika Jason pulang kerja malam itu, ia dihadang oleh ibunya yang mulai curiga dengan aktivitasnya di malam hari. Nicole memperingatkannya untuk menjauhi si Daniel karena ia menganggap Daniel sebagai pengaruh buruk, terutama setelah apa yang ia lihat di pesta. This is our home now! This'll never be our home without Dad! Saat itulah, Jason mulai mencurigai bahwa siapapun yang mencoba keluar dari jaringan Mami Melly pasti akan berada dalam bahaya. Seperti yang terjadi pada Chad, hal ini membuatnya bertekad untuk mengungkap kebenaran. Ia pun merencanakan untuk melaporkan Melly ke polisi dengan menggunakan bukti yang ia yakini ada dalam jurnal milik Mami Melly. I love you too. Hey. Hey. Tak lama kemudian, Jason mengetahui bahwa Daniel dijadwalkan untuk bertemu dengan tamu khusus di rumah Melly. Ia pun melihat ini sebagai kesempatan, sehingga Jason membujuk Daniel untuk berpura-pura sakit agar ia bisa menggantikannya dan mencari jurnal tersebut. They've been asking questions. Be careful. Jason, it's good to see you again. Hey, Courtney. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, ibunya juga mulai menyelidiki buku tahunan sekolah lama milik Chad karena ia semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada malam harinya, Jason akhirnya tiba di rumah Melly, namun ternyata tamu itu adalah seorang wali kota yang membuat situasi semakin ngubed. Oh, I'm not sure. Whoops. I'm so sorry. It's quite all right. Jason? Saat Melly dan wali kota tampak sibuk, Jason diam-diam mencari buku catatan tersebut, namun buku itu sudah tidak ada di tempat semula. Untungnya, setelah beberapa kali mencoba, Jason akhirnya menemukan buku itu yang tersembunyi di bawah tempat molor. Dan disinilah terungkap bahwa ia juga terlibat dalam semua ini. Namun sebelum sempat menyerang, Jason bertindak lebih cepat sehingga di waktu yang hampir bersamaan, Nicole yang kini semakin khawatir terus mengawasi rumah Melly dari jendelanya ketika berita mulai muncul tentang hilangnya Benjamin dan Karen. Ketakutannya semakin menjadi karena ia sadar bahwa Jason mungkin sedang dalam bahaya. Hold it right there. What are you gonna do with me? Just shut up. Come on, honey. Ketika Nicole akhirnya tiba, ia menemukan Jason di sana. Namun beberapa saat kemudian, Melly kembali masuk dengan niat memindahkan Jason ke tempat lain. Dengan bantuan Jason, Nicole berhasil mengalahkan Mami Melly dan menusuknya hingga situasi tampak terkendali. Namun, tepat ketika mereka mulai merasa semuanya telah selesai dan Nicole berusaha membawa Jason pergi, Melly kembali meraih pistolnya dan mendekati mereka. Ngomong deui, jemprot. Ternyata itu adalah Julia yang menembak Melly. Akhirnya mereka selamat dari mimpi buruk keluarganya. I thought you said you weren't going to cry. I'm not. Singkat cerita, genep bulan kemudian, keluarga tersebut memutuskan untuk kembali ke rumah lama mereka sebagai upaya meninggalkan masa kelam itu. Di akhir cerita, kita melihat mereka merayakan kelulusan Jason, menandai bahwa mereka akhirnya menemukan kedamaian setelah semua yang telah mereka lalui. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat rencang-rencang yang sudah menonton. Ulah poho dukung terus channel ini agar terus berkembang biak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.